man senina kami mamre. Jumpakah kita arah peanta secara virtual bas minggu enda. Meriah ukurta iberikan Tuhan dengan tetap kesempatan membanta bersekutu melalui teknologi. Jadi kita tidak berhenti bersekutu, kita tidak berhenti untuk terus mendalami kebenaran firman Tuhan. Ope dengar ras-ras kita ngorati kata dibata si jadi nas pe anta si pebulat lebih ukurta ras kita ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami siringani bas surga isahkan kami bujur man bandu Tuhan ibas keleng atendu ras lias atendu singgo nemani kegeluhan kami perpulungendu rikut pe kegeluhan bangsa kami. Maka sehibas paksenda pe kami tetap lid ibas mejuah-juah. Seka paksana ate kami dengkehkan kebenaran firmandu arah PA sini lakukan kami bas paksa enda. Pasundu kerina mamre si ikut muat bagin ibas PA silakukan kami. Gelah arah katandu si orati kami. Rah ngasupna kami ngatakan bujur man Tuhan ibas kelengatendu ibas kemerdekaan singgo bereken kam man bangsa kami khususna kam singurapi singajari sinampati kemahandu gelah ngasup kemahandu nahken kebenaran firmandu bagi sentudu ras surasurandu ngerana dagi kamu Tuhan nggo sikap kami ngaloken kebenaran firmandu. Ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Haleluya, haleluya, amin. Mamre sini kelengi kami bas Tuhan. Kata dibata si jadi nas pe anta bas minggu enda. Ibuat ibas padan sindekah kitab Mazmur pasal 107 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-38 ya, Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnya lah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buah sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat, dan hewan-hewan mereka tidak dibuatnya berkurang. Demikian pembacaan nas PA kita pada minggu ini. Sahkan kami lebih salom ras mejuah-juah man senina kami mamre si ikut muat bagini bas peanta minggu enda. Toto ras pengarapan kami kerina kita lid bas mejuah-juah, kerina kita lid ibas sehat-sehat,
ibas masa-masa pandemi Covid enda. Sebagai tema peanta bas minggu enda nina kemerdekaan eme pemeredi bata si maharga. Ya, kemerdekaan adalah anugerah Allah yang berharga. Mamre sini kelengi kami bas Tuhan adi si perdiateken Mazmur 107, maka dalam judul perikopnya dibuat di sana nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Nyanyian syukur karena orang-orang yang diselamatkan, karena orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka terbebas dari kesesakan, terbebas dari bahaya dan maut. Jadi ada di dalamnya kesaksian-kesaksian orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat 4 sampai dengan 9, bagaimana orang yang mengembara di padang belantara, kemudian mereka tersesat sehingga tidak menemukan jalan ke kediaman orang. Nah, di sana mereka berseru-seru kepada Tuhan. Karena mereka telah letih lesu, menjadi haus dan lapar, dan tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang dapat menolong mereka, tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka. Karena itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan mendengarkan seruan mereka, memimpin mereka ke kediaman orang, sehingga mereka dikenyangkan, sehingga mereka dilepaskan dari bahaya dan maut. Karena itu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan itu mereka respon sebagai kebaikan, sebagai kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kehidupan mereka. Kemudian di dalam ayat 10 sampai dengan 16, di sana dikatakan orang-orang duduk dalam gelap, dalam belenggu kekelaman, dalam belenggu kesusahan, karena melanggar perintah Tuhan, karena menista dan tidak mengakui Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya mereka mengalami kesusahan karena dihukum oleh Tuhan, karena mereka melakukan kejahatan di dalam Tuhan. Tetapi ketika mereka berseru-seru meminta belas kasihan Tuhan, Tuhan di dalam kasih setianya melepaskan mereka dari kegelapan, melepaskan mereka dari kekelaman, melepaskan mereka dari belenggu kesusahan. Karena itu respon mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan karena kasih setianya yang telah melepaskan mereka, yang telah menyelamatkan mereka. Di ayat 17 sampai 22 di sana juga dikatakan orang sakit karena perbuatan mereka sendiri, orang disiksa atau dihukum karena kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Jadi mereka sakit karena perbuatannya, mereka dihukum karena kesalahannya. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, bermohon kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan melepaskan mereka dari kesusahan dan hukumannya. Oleh karenanya orang-orang ini juga bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Mamre sini kelengi kami bas Tuhan. Nas PA kita dimulai dari ayat 28 sampai dengan 38. Sebenarnya nas PA kita tidak bisa dilepaskan dari ayat 23 sampai 32, kemudian 33 sampai 38. Karena ayat 23 sampai 32 cerita yang satu kesatuan, di mana di sana dikatakan orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di laut luas, ya. Dan dalam pelayaran mereka, mereka menghadapi gelombang, mereka menghadapi badai, mereka menghadapi angin yang kencang
yang hendak menenggelamkan kapal mereka. Dan dengan usaha mereka, dengan kemampuan mereka, tidak ada lagi jalan selamat kalau tidak ada yang menolong. Artinya bahwa mereka ada dalam bahaya maut. Kapal mereka ada dalam bahaya karam karena gelombang, badai dan angin yang kencang yang menerpa kapal yang mereka tumpangi, kapal yang mereka pakai. Dan apa yang mereka lakukan? Tidak ada lagi yang lain selain daripada berseru-seru kepada Tuhan. Mereka meminta pertolongan kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, seperti yang dikatakan dalam ayat 28 tadi. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengeluarkan mereka dari kecemasannya. Gelombang-gelombang diredakan oleh Tuhan. Angin-angin yang membuat gelombang besar itu dibuat berhenti oleh Tuhan. Dan apakah respon mereka terhadap keselamatan yang Tuhan berikan? Di sana dikatakan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Jadi bukan karena orang itu layak menerimanya, tapi justru karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib yang menyelamatkan anak-anak manusia itu dari kebinasaan. Dan di sini kita melihat mereka bukan hanya mengucap syukur, tapi mereka juga menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Di mana di sana dikatakan di ayat 32, biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Jadi artinya dia menyaksikan kepada orang lain bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari bahaya maut, bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka dari kapal yang karam, sehingga mereka mendapatkan kehidupan, keselamatan daripada Tuhan. Itulah yang diceritakan di ayat 23 sampai 32. Kemudian di ayat 33 sampai dengan 38 ada dua hal yang dikatakan di sana. Yang pertama, Tuhan menghukum orang-orang yang jahat sehingga pancaran-pancaran air bisa kering, sehingga sungai bisa menjadi padang asin. Kemudian ladang-ladang mereka yang subur bisa menjadi gersang. Kalau orang tetap hidup jahat, orang tetap hidup di dalam dosa, Tuhan berkuasa mengubahkan yang baik itu, tanah yang subur itu menjadi tandus, sehingga apa yang selama ini mereka peroleh dalam sekejap bisa habis. Dan Tuhan juga berkuasa melakukan sebaliknya bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia, bagi orang-orang yang hidup benar, bagi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan di sana, padang gurun bisa dibuatnya menjadi kolam air, tanah kering bisa dibuat Tuhan menjadi pancaran air. Dan kemudian ditempatkannya di sana orang-orang untuk mengusahai tanah itu, kemudian tumbuh-tumbuhannya menghasilkan buah-buah yang banyak, bahkan ternak-ternak mereka semakin bertambah. Jadi di sana ditegaskan kepada kita, bukan sesuatu yang sukar bagi Tuhan mengambil semua apa yang ada pada kita jikalau kita hidup di dalam kejahatan dan dosa. Jadi jangan pernah sombong, jangan pernah kita merasa bahwa apa yang kita miliki akan kekal. Tidak. Kalau Tuhan mau mengambilnya dalam sekejap, Dia bisa mengambil semuanya. Dan ini sudah terbukti senina-senina kami Mamre. Ya, mungkin kalau kita flashback ke belakang, ya peristiwa tsunami hanya dalam beberapa waktu saja apa yang dimiliki oleh manusia itu habis semua. Dan bukan hanya apa yang kita miliki, nyawa pun hilang hanya dalam sekejap. Tapi kalau Tuhan berkenan, juga dalam sekejap Dia bisa limpahkan berkat-Nya. Apapun yang kita kerjakan, kalau Tuhan berkenan, dalam waktu sekejap kita bisa dilimpahi oleh berbagai-bagai berkat Tuhan. Jadi ini menjadi perenungan yang luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur. Ya, jadi kalau Tuhan tidak berkenan kepada kita, kita hidup dalam kejahatan, sungai-sungai pun bisa menjadi kering, pancaran air bisa menjadi tanah asin. Ya, tanah yang subur bisa menjadi padang gurun. Nah, tapi sebaliknya, padang gurun bisa dibuat Tuhan menjadi sungai, tanah yang kering bisa dibuat Tuhan muncul pancaran air, kemudian kita di sana mengalami berbagai-bagai berkat Tuhan. Mamre sini kelingi kami,
teman tandai nina kemerdekaan eme pemere di bata si maharga. Tema enda ikaitkan ras persiapan guna menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya, jadi pada tanggal 17 Agustus kita telah diberi kemerdekaan oleh Tuhan 75 tahun. Mamre yang kami kasihi, tentu kita sadar bahwa merebut kemerdekaan bangsa dan negara kita tidak cukup hanya kekuatan, kehebatan, kepatriotan pahlawan-pahlawan kita. Itu pasti kita akui itu. Tidak cukup ya. Jadi ketika Belanda dikalahkan oleh Jepang, kemudian Jepang meninggalkan tanah air kita, itu bukan semata-mata karena kehebatan para pahlawan kita, kehebatan para pejuang kita. Tapi di sana ada campur tangan Tuhan ya. Jadi para pejuang kita dan rakyat Indonesia yang melakukan peperangan melawan musuh kita pada waktu itu hampir-hampir bisa kita katakan dengan peralatan kita bambu runcing melawan tank dan persenjataan yang mutakhir pada saat itu, kami pikir sesuatu yang mustahil kita bisa bebas dari kekuasaan musuh. Tapi faktanya kami percaya bahwa ketika para pejuang kita berjuang pada waktu itu, bukan hanya berjuang, melainkan seperti kesaksian pemazmur. Pejuang kita, rakyat Indonesia pada waktu itu berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kebebasan, supaya Tuhan memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita. Dan kita percaya oleh campur tangan Tuhan, bangsa Indonesia merdeka, terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Dan Tuhan memberikan kemerdekaan itu jelas sebagai anugerah. Karena itu para pejuang kita pun mengakuinya. Kenapa kita katakan mengakuinya? Itu dituliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea yang ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi jelas di sana para pejuang kita, pahlawan kita, rakyat Indonesia, para pendahulu kita mengakui bahwa kemerdekaan kita bukan semata-mata karena perjuangan dan kehebatan pahlawan kita, tapi karena di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Mengapa ada campur tangan Tuhan? Karena kita pada waktu itu, saya percaya melalui doa berseru-seru meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kemerdekaan itu kepada kita ya. Tuhan kaya dalam caranya bagaimana dia memberikan kemerdekaan itu. Ya, kita tahu bahwa Jepang dibom oleh pasukan sekutu dan kemudian Jepang harus meninggalkan negara kita. Pada saat itulah Soekarno dan pejuang-pejuang lainnya memproklamasikan kemerdekaan kita, bahwa kita berdaulat atas bangsa kita sendiri, bahwa kita berdaulat untuk mengaturkan negara kita sendiri tanpa intervensi, tanpa campur tangan oleh penjajah. Dan puji Tuhan, sejak kemerdekaan itu diproklamasikan oleh pertolongan Tuhan, sudah 75 tahun kita hidup di dalam alam kemerdekaan. Dan itu tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berbahagia, kita patut bersuka cita atas kemerdekaan kita. Karena percayalah, tanpa kemerdekaan kita tidak mungkin mengalami kebebasan seperti sekarang ini. Jadi kita harus bersyukur, walaupun tentu di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan di dalam kemerdekaan ini. Nah, mamre-mamre yang kami kasihi, selanjutnya seperti yang kita lihat tadi pemazmur, bukan hanya bersyukur, tapi mereka juga menyaksikan bagaimana Tuhan melepaskan mereka kepada orang lain. Tentu bagaimana kita bersyukur atas kemerdekaan ini, salah satu yang sering disebutkan ialah mengambil bagian, mengisi kemerdekaan ini dengan talenta yang kita miliki, dengan usaha pekerjaan yang kita miliki. Bagaimana kita mengambil bagian, memberi sumbangsih positif bagi pembangunan bangsa kita. Saat ini mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa yang paling perlu sekarang melihat kondisi dan keadaan bangsa kita ialah pembangunan manusianya. Mengapa kami katakan pembangunan manusianya? Karena Indonesia ini kaya ya, tapi karena manusianya banyak yang bermental yang kurang baik, sehingga kita tetap memiliki banyak masalah.
Oleh karenanya pada hari-hari ini sebenarnya tugas kita mengisi kemerdekaan ialah memperlengkapi anak-anak kita, memperlengkapi orang-orang yang kita kenal dengan membangun manusianya, membangun karakternya, membangun sifat-sifatnya. Sehingga orang-orang yang baik itu akan melakukan hal-hal yang baik bagi bangsa dan negara kita. Sebab pembangunan infrastruktur yang baik, kalau orang-orang yang tidak baik tidak ada gunanya. Ya, oleh karenanya hari-hari ini tugas kita salah satu yang penting, khususnya bagi Mamre. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga ketika mereka memiliki posisi, ketika mereka memiliki jabatan, mereka akan pakai itu untuk membangun bangsa ini, untuk melakukan kebaikan bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, oleh karenanya mari hargai kemerdekaan yang telah diperoleh dengan keringat, dengan nyawa, dengan pengorbanan para pahlawan dan pejuang kita, dan kita hari ini menikmatinya. Dan bukan hanya menikmati, melainkan kita juga dipanggil untuk mengisinya, mengisi dengan tindakan perbuatan-perbuatan yang memberi hal-hal yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Inilah yang boleh kami sampaikan dalam PA kita minggu ini, agar melalui perbuatan kita, sumbangsih kita, bangsa ini merasakan arti Litna Mamre ibas tengah-tengah kegeluhenta. Litna Mamre yang menyumbangkan hal-hal yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara kita di dalam kemerdekaan yang sudah 75 tahun. Dan yang terakhir, di dalam kita memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, kita sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Berdasarkan kesaksian Mazmur tadi, ketika mereka berseru-seru dalam kesesakannya, Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu melepaskan mereka. Karena itu tugas kita juga penting, mari berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan bekerja melalui para ilmuwan sehingga menemukan antivirus itu, dan kita kembali dapat mengalami ketenangan dan kembali melakukan pekerjaan-pekerjaan usaha kita seperti sedia kala. Oleh karena jangan lupa berdoa, jangan lupa berseru supaya Tuhan melepaskan kita dari wabah COVID-19 ini. Amin. Mari kita tutup PA kita dengan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam sorga, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memperingati di tahun ini kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun. Kami percaya bukan semata-mata karena gagah dan hebat para pejuang dan pahlawan kami, melainkan karena Tuhan mendengar seruan doa dari para pejuang pahlawan rakyat Indonesia yang mengalami keterdesakan pada waktu itu, yang mengalami kesusahan pada waktu itu. Tuhan yang penuh belas kasihan menjawab doa-doa dan seruan para pahlawan pejuang dan rakyat Indonesia. Sehingga Tuhan di dalam kuasa dan kekayaan kemurahan-Mu memberikan kemerdekaan kepada bangsa kami dengan cara Tuhan sendiri, sehingga kami boleh mengalami alam kemerdekaan di tahun ini sudah 75 tahun. Biarlah kami boleh menghargainya, karena tanpa kemerdekaan kami tidak dapat hidup bebas seperti sekarang ini. Dan biarlah kami boleh bersyukur kepadamu dan bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini, khususnya mempersiapkan generasi muda menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negara, menjadi generasi yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah persiapan-persiapan untuk memperingati kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun dapat dipersiapkan dengan baik, khususnya dalam konteks pandemi COVID, sehingga melalui peringatan ulang tahun kemerdekaan yang ke-75, nama Tuhan tetap termulia, nama Tuhan tetap ditinggikan. Bapa dalam surga, kami juga angkatkan doa kami, berkati keluarga kami lepas keluarga, anak-anak kami di dalam pendidikannya, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami di dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat
orang tua kami, jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, baik yang dirawat di rumah sakit, rawat jalan ataupun dirawat di rumah. Kami berdoa buat orang tua kami, Bapak Ita Sembiring, Bapak Febri Ginting, Nande Ingrid Surbakti, Bapak Antas Tepu, demikian juga Dedi Suranta Surbakti, Diaken Nande Ripka Bangun, Nande Linda Sembiring, Pertua Emeritus Bapak Barista Brahmana, saudara kami Dini Buru Brahmana, Pertua Emeritus Bapak Bina Sembiring, Nande Sika Sembiring, Diaken Emeritus Nande Melda Pandia, Bapak Suranta Pandia, anak kami Ripka Buru Pandia, Bapak Aleta Purba, Bapak Ika Guru Singa, Pertua Emeritus Bapak Laura Tepu, Nora Emeritus Nande Laura, Nande Bas Sembiring, Nande Tawan Brahmana, Rahna Darmawati Buru Sinulingga, Bapak Lina Tarigan, Bapak Erika Nande Erika Sinulingga, Biring Grace Nande Sri Bangun, demikian juga tiga Nevi, anak kami Aldo Sinulingga, Nande Lusin Surbakti, Bapak Morel Sebayang, Bapak Paria Nande Paria Sembiring, Nande Neti Pranginangin, Beterneo Pranginangin, demikian juga orang tua kami Naras Emeritus Bapak Surya Barus, Nande Ninta Bangun, Nande Ninta Sembiring. Dalam nama Yesus, mari Bapak Engkau yang menjamah, memberkati dan memberikan kesehatan yang prima, kesehatan yang sempurna kepada orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, khususnya menangani pasien COVID-19. Biarlah Tuhan melindungi mereka supaya tidak terpapar COVID-19. Berkati pelayanan perawatan, pelayanan pengobatan yang mereka lakukan, agar saudara-saudara kami boleh mengalami kesembuhan dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, sertai pelihara kami dalam menjalani hari-hari kami, khususnya seminggu ini, agar kami dapat menjalani hidup kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Ampunkan kami atas salah dosa kami, karena kami datang ke hadirat-Mu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Bagendam peanta bas mingguenda sekali nari, salom, mejuah-juah, Tuhan si masu-masu kita, ibas menyambut kemerdekaan bangsa anta si pe 75 tahun kan. Salam.